Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Ilmi Farid dalam mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah terkait dengan sesi ke-6. Sudah siap? Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan sedikit terkait dengan sesi 6 pelayanan pemerintahan daerah. Nah, ini terkait dengan inti dari penyelenggaraan pemerintahan otonom karena melalui pelayanan publik lah masyarakat merasakan langsung kehadiran sebuah negara. Pemerintah daerah itu memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, perizinan, hingga perlindungan sosial. Nah, dalam konteks otonomi daerah, pelayanan publik tidak lagi sekedar rutinitas administrasi ya, tetapi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Karena itu, kualitas pelayanan daerah menjadi indikator utama efektivitas pelayanan pemerintah. Nah, kalau dilihat dari sini, kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2020 2014 terkait dengan pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 terkait dengan pelayanan publik. Nah, kedua undang-undang ini menekankan bahwa pelayanan publik itu harus memenuhi prinsip partisipatif, transparansi, akuntabel, efisiensi, responsif, dan bebas dari diskriminasi. Nah, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, mekanisme pengaduan, dan evaluasi kinerja pelayanan. Selain itu, pemerintah publik juga bisa memiliki dimensi yang sangat dinamis karena harus mampu menjawab perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, sederhana, dan berkualitas. Nah, biasanya dalam pelaksanaannya, pelayanan pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan kompleks ya. Yang pertama, masih terdapat ketimpangan kualitas layanan antar daerah akibat perbedaan kapasitas anggaran, SDM, dan teknologi. Nah, yang kedua, birokrasinya lambat, prosedurnya panjang, serta kurangnya integrasi sistem informasi menyebabkan rendahnya efisiensi pelayanan. Nah, yang ketiga, masalah integritas seperti pungutan liar, diskriminasi pelayanan, dan kurangnya transparansi menjadi kendala dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu, transformasi digital juga belum merata dari hulu sampai hilir dari seluruh kabupaten dan kawasan yang ada di Indonesia belum mampu mengimplementasikan bagaimana layanan publik yang bisa terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa perlu lagi kita langsung ke kantor-kantor terkait. Nah, berbagai inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu contoh transformasi yang paling menonjol saat ini adalah dalam pembentukan mall pelayanan publik. Tahun lalu itu sudah diadakan seperti itu, bahwasannya satu kantor itu adalah semua sebagai pusat layanan terpadu yang menggabungkan berbagai instansi dalam satu lokasi saja. Nah, selain itu juga penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah mendorong digitalisasi layanan seperti e-government, aplikasi perizinan online, layanan kependudukan digital, integrasi data melalui pusat informasi daerah. Nah, inovasi pelayanan juga didorong oleh kompetisi nasional seperti kompetisi inovasi pelayanan publik yang memotivasi daerah untuk menciptakan berbagai layanan dan fitur yang cepat, adaptif, berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, secara keseluruhan sebenarnya pelayanan pemerintah daerah menjadi pondasi penting ya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya membutuhkan regulasi dan struktur organisasi yang tepat, tetapi juga kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi, budaya kerja yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat. Nah, dengan adanya pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan legitimasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup. Oleh karena itu, pelayanan yang baik adalah pemerintah daerah harus terus diperkuat melalui inovasi, kolaborasi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nah, ini semua bisa kamu baca dan kamu pelajari di bahan materi pokok terkait dengan administrasi pemerintah daerah. Bisa kamu cek di perpustakaan digital kita, silahkan diunduh dan diunggah karena hakikat pelayanan pemerintah daerah itu seharusnya mahasiswa mampu menjabarkan bagaimana pengertian pelayanan publik, bagaimana pengertian layanan publik, jasa publik, perbedaan antara masing-masing layanan publik, jasa publik, eh,
Iya, baru bagaimana fungsi daerah dalam pelayanan publik yang meliputi misalnya pelayanan individu atau kelompok itu seperti apa, pelayanan di bidang penyediaan fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi itu seperti bagaimana dan bagaimana pelayanan perlindungan masyarakat, belum lagi kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pada pelayanan publik. Oke, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa dikerjakan diskusinya dan tugasnya. Yang lalu-lalu yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan agar saya kasih penilaian. Semoga bermanfaat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi bersama saya Anissa M. Farid. Bye, see you there.